Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian yaitu ensiklopedia adab. Sekarang kita masuk kepada al-faslu tsani, pasal yang kedua, adabul ukhuwah fillah wa huququha. Adab-adab bersaudara di jalan Allah dan hak-haknya. Karena persaudaraan dan pertemanan itu adalah merupakan perkara yang sangat kita butuhkan. Kita yang namanya manusia, makhluk sosial. Kita butuh teman. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian di dunia ini. Dia butuh teman hidup. Dia juga butuh teman akrab. Dia juga butuh teman untuk bermuamalah. Dia juga membutuhkan teman-teman dalam kehidupannya. Itu pasti. Dan ini merupakan nikmat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana kalian dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah jadikan hati kalian saling berpadu. Lalu kalian pun dengan nikmat Allah menjadi bersaudara, berteman. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ini adalah merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri. Kita punya teman-teman yang hati kita merasa cocok dengan mereka, teman-teman yang juga mereka merasa senang dengan bergaul dengan kita. Ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pertemanan itu? Yaitu tentu dengan cara memupuk tali pertemanan dan persaudaraan itu. Jangan sampai putus gara-gara perbuatan kita sendiri. Oleh karena itulah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, di sini beliau akan menyebutkan beberapa adab di dalam masalah pertemanan dan persaudaraan, agar kita betul-betul bisa menjaga persaudaraan ini dengan kuat dan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa adab yang pertama? Al-adabul awwal, an-niyatus salihah. Dalam bersaudara, dalam berteman, hendaknya diperhatikan yang pertama yaitu niat yang benar. Apa niat kita? Ya ketika kita berteman dengan si fulan. Jangan sampai niat kita hanya sebatas dunia. Karena pertemanan dunia itu hakikatnya tidak ada manfaatnya di akhirat nanti ya. Ya kalau kita berteman karena misalnya satu kepentingan saja. Ya. Tapi tidak memperhatikan pertemanan yang betul-betul karena Allah. Maka seperti ini bukan hanya tidak bermanfaat di akhirat, akan tetapi juga Allah mengabarkan apa? Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh untuk satu sama lainnya. Ya.
Maka penting sekali, yang pertama ini kita dalam berteman luruskan niat. Apa niat kita dalam berteman? Bahwa saya ingin berteman ini membantu saya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya teman dan ternyata teman kita itu kok malah menjauhkan kita dari mengingat Allah, ya. Kita punya teman, kok teman kita itu malah menjadikan kita semakin cinta dunia. Maka pada waktu itu akhi, lebih baik kita tidak berteman dengannya. Ini berarti ini teman yang sangat tidak baik untuk akhirat kita, untuk agama kita. Makanya itu dengan niat yang soleh inilah kita bisa memilah dan memilih teman. Ini merupakan adab yang kedua dalam berteman, ittikhadul akh was-sadiq al-mu'min as-salih. Yaitu jadikanlah temanmu, terutama teman akrabmu, yaitu adalah dia orang yang beriman dan dia orangnya soleh, menjaga sholat, ya, menjaga sunnah-sunnah Rasul. Demikian pula semangat kepada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu membantu kita ya akhwal Islam azani Allah wa yakum ya, untuk supaya kita kuat ya di dalam agama kita dan dalam kehidupan akhirat kita. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Artinya kata Imam Al-Qurtubi, hendaklah persaudaraan kita, pertemanan kita betul-betul di atas keimanan. Ya, bukan di atas yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menganggapnya hadis ini hasan, juga Al-Hakim dan beliau mensahihkannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ya. Karena orang yang tidak beriman tidak akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Bagaimana ia akan mengingatkan kita kepada akhirat, dia sendiri nggak beriman? Ya. Orang kafir itu akhi pikirannya pasti dunia. Pembicaraannya isinya dunia, dunia dan maksiat. Dan mereka tidak peduli halal dan haram. Maka kalau kita jadikan mereka sebagai teman, bahaya untuk agama kita, bahaya untuk akhirat kita, bahaya untuk hati kita. Maka perhatikan siapa teman kita. Maka Rasulullah mengingatkan di sini, ya, jangan kamu bersahabat kecuali kepada seorang mukmin. Wa amma musahabatu ghairil mu'minin, kata beliau, fa innaha laysat minal hubbi fillah wal bughdhi fillah fi syai'. Adapun bersahabat dengan selain mukmin, cinta kita bukan karena Allah. Ya, pertemanan kita pun bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu karena dunia saja. Ya. Bal innaha tadullu ala khalalin khatirin. Bahkan kalau kita punya teman akrab kita dari orang-orang yang tidak beriman alias kafir, itu menunjukkan akan terjadinya kerusakan keimanan di hati kita itu. Iya. Maka dari itulah ya akhi, kita berteman, pilihlah yang menjadi teman akrab kita adalah teman yang saleh, yang bisa bergandeng tangan dengannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Al-adabus tsalis, adab yang ketiga dalam berteman. Apa itu al-mahabbatu lillah? Mencintainya karena Allah. Mencintai teman kita karena Allah. Ini bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik rupawan, bukan karena dia ya punya kedudukan, bukan. Tapi kita berteman dengan dia karena dia orangnya soleh, karena dia bertakwa, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Karena dia Masya Allah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah pertemanan yang sangat bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat kita. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada di hatinya, ada pada dirinya, ya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau 3 perkara ini ada pada seseorang, kata Rasulullah, dia akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman yang luar biasa. Apa itu 3 perkara tadi? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bukan karena siapapun, karena Allah. Yang ketiga apa? Wa an yakrah an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia tidak suka untuk dikembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka untuk dibakar dalam api neraka. Na'udzubillah. Saudaraku seiman, maka cintai teman kita karena Allah, karena itu sekuat-kuat tali iman. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Syaibah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural iman, al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman, ini kata Rasulullah SAW apa? Memberi loyalitas karena Allah. Memberikan permusuhan karena Allah. Cinta karena Allah. Dan kita pun benci semua karena Allah. Semua karena Allah. Iya. Sungguh kata Rasulullah ini sekuat-kuat tali iman. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa coba? Iya. Mimbar-mimbar dari cahaya yang bahkan para nabi, para siddiqin, para syuhada saja merasa iri. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Inna lillahi manabir min nur. Sesungguhnya Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya lil mutahabbina fillah. Itu untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yaghbituhumul anbiya ya wasiddiqun wasyuhada. Bahkan para nabi, para siddiqin dan para syuhada saja merasa iri, ingin mendapatkannya. Ternyata mimbar-mimbar dari cahaya itu, saudaraku, diberikan oleh Allah untuk orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena urusan kepentingan dunia dan yang lainnya. Makanya akhi, persaudaraan dan pertemanan karena Allah, cintanya karena Allah itu tidak mudah rapuh. Beda dengan kalau pertemanannya karena kepentingan dunia. Ya, karena kepentingan cari duit misalnya. Karena kepentingan usaha misalnya. Itu mudah banget patah. Banyak kita dapati ya, pertemanan yang retak itu kebanyakan karena pertemanannya tidak murni karena Allah. Tapi karena ada kepentingan duniawi saja. Ya, sehingga mudah retak. Maka dari itulah saudaraku, ya, murnikan cinta kita kepada teman kita karena Allah. Karena dia orang saleh. Dia orang yang bertakwa. Dia yang menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ya, cinta itu karena Allah. Karena itu. Nah, ini akhir Islam. Adab yang keempat. Ikhbarul akh bimahabbatihi fillah. Kabarkan
kepada saudara yang kita cintai karena Allah itu, bahwa aku mencintainya karena Allah. Tapi ingatlah, ini bukan antara laki-laki dan wanita ya, kecuali suami istri nggak masalah. Sebagian disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhah, falyu'limhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai orang lain, saudaranya karena Allah, maka beritahulah bahwasanya ia mencintainya karena Allah. Dan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan lafaz, "Idza ahabba ahadukum sahibah, falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Apabila salah seorang dari kalian mencintai temannya atau saudaranya, datangilah ke rumahnya, ya, datangi ke rumahnya dan kabarkan bahwa ia mencintainya karena Allah. Ya. Jadi ibu kalau punya teman, sesama ibu-ibu, sesama akhwat, yang ibu cinta dia karena agamanya yang bagus, karena akhlaknya yang Masya Allah, ya, karena ketawaduannya, keikhlasannya, dan yang lainnya, dan ibu Masya Allah merasa cinta sama dia, kabarkan dengan mengatakan, "Ukhti, uhibbuki fillah." Aku mencintai kamu karena Allah. Ya. Adapun seorang laki-laki menyampaikan itu kepada wanita atau wanita menyampaikan itu kepada laki-laki padahal mereka bukan mahram, sudah dipastikan bukan karena Allah. Walaupun lisannya mengatakan karena Allah. Kalau ada seorang ikhwan ngomong misalnya ke seorang akhwat, "Ukhti, uhibbuki fillah." Kita katakan nggak mungkin. Ya, pasti itu karena syahwat. Ya, sebab agama kita melarang. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, saudaraku seiman, perhatikanlah ini. Jadi kalau kita memang sudah mencintai teman kita yang saleh, maka sampaikanlah. Adab yang kelima, assalamu alal akh wa raddus salam alaih. Mengucapkan salam kalau kita bertemu dengannya, dengan teman kita, saudara kita. Ya. Jangan cuma sebatas kalau kita ketemu, "Oi, gimana? Mau kemana?" Tapi ucapkan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang memulai mengucapkan salam, ya, hanya sampai assalamualaikum warahmatullah saja, sampai situ. Ya. Jangan yang mengucapkan salam jangan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena supaya yang menjawabnya itu bisa menjawab dengan yang lebih baik. Sebagian sungguh dalam ayat. Ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu pendapat sebagian ulama. Jadi ketika kita ketemu sama teman, assalamualaikum. Kalau perempuan, assalamualaiki. Sama perempuan nggak masalah. Ya. Karena itu bisa menimbulkan rasa cinta, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Tahukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu akan bisa saling mencintai. Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ternyata menebarkan salam itu bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, saudaraku seiman. Iya. Bahkan itu hak sesama muslim. Yang disebutkan dalam hadis hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama Rasulullah bersabda apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia, ucapkan salam. Ya.
Ini adab yang kelima, akhi. Ya, dan mengucapkan salam bisa juga dari kejauhan. Kita sampaikan, ukhti, sampaikan salam buat si Anu ya, buat si Fulana, ya dari saya. Itu pun juga kebiasaan. Ya, para salafus saleh terdahulu seperti itu. Al-adabus sadis, adab yang keenam, tashmitul akh indal utas. Yaitu menjawab bersinnya teman kita yang mengucapkan alhamdulillah. Artinya, kalau teman kita bersin haji dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita ya hendaknya menjawab ya apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Demikian saudaraku sekalian. Ini subhanallah ya akhi, menunjukkan akan keagungan Islam. Sampai-sampai teman kita yang bersin saja kita saling mendoakan, Masya Allah. Tapi kalau teman kita tidak membaca alhamdulillah, jangan dijawab. Namun ingatkan, kita katakan, akhi, ya kalau habis bersin baca apa ya? Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita langsung ucapkan yarhamukallah. Ya. Al-adabus sabi', adab yang ke-7. Iyadatahu indal marad, mengunjunginya saat dia sakit. Jenguk dia. Ya. Karena subhanallah menjenguk orang sakit ini pahalanya besar sekali, akhi. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi. Dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Ya. Dan bila ia mengunjungi orang sakit itu di sore hari, kata Rasulullah SAW, maka 70.000 malaikat itu akan mendoakan dia sampai pagi hari. Ada tambahan lagi kata Rasulullah, wa kana fi khurfatin min khurafil jannah. Ketika ia berangkat untuk menjenguk orang sakit itu, dan ketika ia berada di sisi orang sakit itu, dia terus berada di sebuah taman-taman buahnya surga. Allahu Akbar. Ya, dia berada di taman-taman buahnya surga. Kalau taman buahnya dunia ada di Cilengsi. Tapi kalau taman buahnya surga adanya ketika kita menjenguk orang sakit. Ya. Maka dari itu, kalau kita punya teman sakit, ya jenguklah. Tapi gimana Ustadz, kalau di zaman sekarang kalau kita jenguk, kita malah dicurigai nih kalau COVID misalnya ada orang terkena COVID-19. Kita menjenguk, wah kita juga bakalan bisa dicurigai. Ya kalau memang keadaannya seperti itu ya terpaksa kita jenguknya lewat HP aja. Ya, kita telepon dia atau kita WhatsApp dia, kita ucapkan kepada dia kata-kata yang menghibur hatinya, menguatkan hatinya. Ya, mudah-mudahan itu pun insya Allah termasuk ya menjenguknya. Amin. Ya. Adab yang ke-8. Ijabatu da'watis sadiq. Yaitu kalau teman kita mengundang makan, ya datangi. Jangan enggak. Kalau ibu-ibu misalnya diundang teman, ukhti, ya, saya undang kamu makan di rumah saya ya. Ya, datangi. Kata Rasulullah, walaupun ala firsan, walaupun cuma kikil yang disediain, enggak masalah. Datangi aja deh. Ya. Ibu misalnya beli oleh-oleh, terus ibu ingat teman-teman, aduh saya pengen kumpul nih sama teman-teman. Oh, ayo ukhti, datang ya ke rumah saya udah bikin kue nih, beli kue nih ya. Biar kita bisa makan-makan di rumah saya. Maka ya, kalau ibu sudah mengatakan insya Allah saya datang, wajib datang. Karena insya Allah termasuk janji loh.
Dengan kamu berkata begini, insya Allah, artinya pasti nggak datang. Wah ini, ya ini mempermainkan kata-kata insya Allah nggak benar. Ya, kalau memang kita nggak yakin bisa datang, misalnya karena bakalan ada kegiatan misalnya gitu. Jangan antum kak, jangan kamu katakan begini, iya saya datang, insya Allah saya datang, bilang aja, ya mudah-mudahan saya bisa datang ukhti, karena nanti sore akan ada gini. Kalau memang ternyata acaranya nggak jadi, insya Allah saya datang. Ya, biasakan seperti itu. Jangan membiasakan kalau insya Allah itu kesannya artinya nggak bakalan datang. Ini kesalahan yang besar ini. Ya, ini adab apa namanya yang ke-8 tadi, yaitu mendatangi undangan teman. Entah itu undangan makan atau undangan walimah dan yang lainnya. Kecuali kalau memang kata para ulama ya, di tempat undangan itu terdapat maksiat. Ada teman kita ngundang, ya, datang ya di acara pernikahan anak saya. Oke, pas datang ada orkesan, ada organ tunggal, ada nyanyi-nyanyi. Aduh, ibu langsung pulang. Ya. Kecuali kalau ibu memang berani menasihati dan mengingkari, nggak masalah kata para ulama. Ibu tak nasihati saudara apa teman ibu. Wah, kok ada ini kan? Aduh maaf ya, ini dari keluarga apa namanya sebelah sana. Kita nggak bisa apa-apa misalnya. Kan kita husnuzon aja lah ya. Ya udah afwan, kalau gitu saya pulang aja ya. Soalnya kan ya demikian yang disebutkan dalam hadis-hadis, dalam athar-athar. Rasulullah SAW pernah mendatangi undangan seseorang, ternyata di dalamnya, di rumahnya itu ada gambar-gambar bernyawa, ada patung-patung, Rasul langsung pulang. Ibnu Mas'ud juga pernah mendatangi undangan, ternyata di situ ada maksiatnya, pulang Ibnu Mas'ud. Ya, kita langsung minta maaf kepada dia, bahwa saya nggak bisa mendatangi karena ternyata di dalamnya ada begini dan begitu, mohon ya tidak tidak marah. Ya. Adab yang ke-9, saudaraku sekalian, itu an-nushu lil akhis shadiq. Berikan nasihat kita kepada teman kita itu. Apa maksudnya makna nasihat itu, akhi? Nasihat itu artinya memperbagus sikap kita kepada dia. Ya. Bukan hanya sebatas memberikan nasihat, saudaraku, saya ngasih nasihat gini. Bukan cuma itu. Dalam bahasa Arab, makna nasihat itu lebih luas dari sebatas memberikan wejangan, ya. Tapi lebih luas dari itu. Karena kata para ulama, ketika mereka mensyarah hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Apa maknanya nasihat kepada Allah? Gak mungkin maknanya nasihat, ya Allah aku nasihati kamu, gak mungkin. Namun maksudnya yaitu memperbaiki sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab nasoha yansahu, nasihat itu dari kata nasoha yansahu, artinya apa? Menyaring. Ya, nasohtul asala artinya aku menyaring al-asal, madu. Maka kita saring ucapan kita saring perbuatan kita, jangan sampai dia melakukan sikap-sikap yang menyakiti hati teman kita. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian adab yang ke-10. Qabulu hadiyatis shadiq. Menerima hadiah teman kita yang memberikan hadiah kepada kita. Jangan ditolak.
Karena sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, "Ajibud da'i wa la taruddul hadiyah." Jawablah undangan orang yang mengundang kita dan jangan menolak hadiah, jangan. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah, jangan ditolak kecuali ada kecualinya nih. Kalau kamu seorang qadhi atau seorang hakim, lalu ada yang ngasih hadiah, ya, dalam masalah persengketaan yang hendak kamu putuskan. Rupanya orang yang bersengketa dan mengadu kepada kamu ngasih hadiah ke kamu. Ini hadiah ini disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Rishwah. Ya, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya dan yang menerimanya. Ya. Demikian pula kamu sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan. Kamu bekerja di sebuah perusahaan dan kamu ditugaskan oleh perusahaan sebagai relasi dengan partner kerja atau partner perusahaan itu. Lalu partner itu ngasih hadiah ke kamu. Ini pun haram kamu terima. Ini disebut dengan hadayal ummal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, uang tips. Tapi kan Ustadz ini hadiah. Ya, tetap tidak boleh karena itu bisa mempengaruhi kinerja kamu. Ya. Nah, seperti ini hati-hati. Pelajari tentang mana hadiah yang harus kita terima, mana hadiah yang harus kita tolak. Harus kita pahami betul. Supaya kita tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau misalnya saya punya saudara Ustadz, dia kerjaannya di tempat haram. Lalu ia memberi saya hadiah, boleh enggak? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Punya pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi membolehkan. Karena hadiah itu akad yang mubah. Iya. Sementara dia bekerja di yang haram, itu keharaman buat dia. Lalu dia memberikan hadiah kepada kita, akadnya mubah. Karena harta itu kata para ulama pada asalnya apa? Mubah, halal. Yang membuat haram itu apa? Akadnya itu, transaksinya. Iya. Maka jika harta itu haramnya karena transaksi, maka ia menjadi halal dengan transaksi yang halal. Ya. Karena Ibnu Mas'ud ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya diberikan makanan oleh saudara saya, tapi ia bekerja dari yang haram. Bolehkah saya makan? Kata Ibnu Mas'ud, kul. Ya, makan saja. Wa alaihi ismu, buat dia dosanya. Ya, nah ini atas pendapat ya sebagian ulama. Sementara sebagian yang lain mengatakan jangan. Kalau ternyata 100% pekerjaannya dari yang haram, jangan diterima. Ya. Ya, kalau kita mau hati-hati ya nggak usah kita terima kecuali kalau memang khawatir menyakiti hatinya atau malah membuat dia lari dari ya kebenaran. Sambil kita memberi nasihat tentunya. Adab yang ke-11, al-ihda lis-sadiq, yaitu memberi hadiah kepada teman kita. Kalau tadi menerima hadiah, ya, maka kita memberi hadiah. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian. Misalnya kalian akan saling mencintai. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, bukan dalam sahihnya. Tapi hadis ini yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, saling memberi hadiahlah, niscaya kamu akan saling mencintai. Masya Allah. Ya. Apalagi kalau teman kita sudah ngasih kita hadiah, kita sangat-sangat dianjurkan untuk membalas dengan yang sama. Kata Rasulullah SAW, man sona'a ilaika ma'rufan, fakafi'uh, fa'illam tukafi'uh, fad'ulah, hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah dengan yang selevel.
Jika ia tidak bisa membalas, jika kamu tidak bisa membalas ia dengan yang selevel, maka doakan dan terus doakan sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Masya Allah, karena memang mukmin itu Pak, ya ibu-ibu sekalian, mukmin itu jiwanya, ya jiwa berterima kasih. Ya, mukmin itu begitu. Mukmin itu bukan orang yang tidak tahu terima kasih, tapi jiwanya jiwa berterima kasih. Ya, kalau ada orang yang memberikan dia kebaikan, ya, maka ia doakan, ya Allah berkahi hartanya, ya Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Al-adabu tsani asyar, adab yang ke-12. Musyarakatuhu al-huzn. Ketika saudara kita atau teman kita sedih, kita juga ikut sedih. Jangan sampai kita bergembira di atas kesedihan teman kita. Ya. Kalau kita bergembira di atas kesedihan teman kita, itu hakikatnya kita memang musuh dia, bukan teman. Karena musuh itu akan gembira dengan kesedihan kita. Tapi ketika kita gembira, ya, dengan kesedihan teman kita, itu artinya kita musuh dia. Namun ketika teman kita sedih, kita pun juga merasakan kesedihan. Dan kita berusaha untuk mencarikan solusi dan menghibur dia. Ya. Makanya sangat dianjurkan ketika kita tahu teman kita sedih, hibur dia supaya hilang kesedihannya itu. Sebagian disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah ditanya tentang amal apa yang paling agung. Beliau bersabda apa? Yaitu kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Itu sendiri sudah termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Terlebih akhi, mukmin itu bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Iya. Maka kalau kita melihat saudara kita sedih, hibur dia. Kita berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa tertawa, hilang kesedihannya. Iya. Al-adabu tsalis asyar, adab yang ke-13, musyarakatul farah. Ketika ia gembira, kita ikut gembira. Ya, ketika kita melihat teman kita gembira, Masya Allah, kita pun ikut gembira. Contoh misalnya kalau kita melihat teman kita gembira, ya karena dia bisa beli mobil. Jangan hati kita panas. Kalau hati kita panas, berarti kita bukan teman. Hakikatnya kita musuh. Ya, kalau hati kita panas, berarti kita punya sifat dengki, akhi. Dan itu dosa. Kalau kita melihat teman kita, Masya Allah, dia bisa beli mobil, ya, ucapkan doa keberkahan. Ya akhi, ya ukhti, ana ikut bergembira. Mudah-mudahan Allah berkahi mobil kamu. Seperti itu baru teman. Ya. Kalau misalnya kita tahu teman kita sedang gembira karena anaknya alhamdulillah ya diterima di Madinah misalnya, maka perlihatkan kegembiraan kita juga kepada dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kamu kelak menjadi seorang dai, ya, seorang ulama yang bermanfaat untuk umat, ya. Demikian ya akhul Islam. Al-adabur rabi asyar, adab yang ke-14, mahabbatul khairi lahu, itu menyukai kebaikan untuk teman kita dan tidak menyukai keburukan untuk teman kita. Iya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Kemudian Tirmidzi tambah minal khair, dari kebaikan. Iya.
Maka kita suka kalau saudara kita dapat kebaikan, dapat hidayah, dapat ilmu. Ya, semua kebaikan yang menimpa saudara kita, sukailah. Karena kita juga suka untuk mendapatkan itu. Semua keburukan yang menimpa saudara kita, jangan kita sukai. Karena kita pun juga tidak suka untuk ditimpa itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Nah, ini baru teman. Ya. Adab yang ke-15, daf'ul ghibati an. Ketika teman kita digibah di hadapan kita, bela dia. Bela. Kadang ada orang datang ke kita, lalu gibah teman kita. Itu si fulana gini. Kitanya malah ikut-ikutan. Yang benar. Innalillahi, baru tahu saya. Oh, ternyata orangnya gitu ya. Nah. Ingat, dia yang datang kepada kamu itu hakikatnya setan. Ketika dia datang lalu menjelek-jelekan teman kita, ya, yang harus kita segera sadari adalah bahwa yang datang ke kamu ini setan berbentuk manusia. Apa yang kita lakukan? Kita nasihati, maaf ya, kamu menjelek-jelekan dia di hadapan saya. Tahu nggak? Itu termasuk ghibah loh. Tapi ini benar. Justru kata Rasulullah, ghibah itu kalau memang benar. Kalau nggak benar, kamu sudah berdusta atas nama dia juga. Dosanya ya besar. Kalau benar itu jelas ghibah. Kalau dusta itu berdusta atas nama ya orang lain juga dosa besar. Jadi benar maupun nggak benarnya tetap dia dosa. Maka kita nasihati, nggak boleh, saya berharap tolong deh, kamu jangan suka menggibah siapapun di depan saya. Gak masalah kemudian orang ini jadi benci sama kita, kemudian dia malah memusuhi kita, gak masalah. Itu tidak merugikan hidup kita insya Allah. Iya. Rasulullah SAW man dabba an irdi akhihi bil ghaibah. Karena haqqan Allah an yu'tiqahu minan nar. Siapa yang membela kehormatan temannya dari kejauhan, ya, di saat tidak ada temannya tersebut, maka sudah keharusan bagi Allah untuk memerdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita punya teman digibah dan kita tahu teman kita soleh orangnya bertakwa, bela. Maaf, yang kamu ucapkan itu setahu saya nggak ada. Dia teman yang soleh, saya tahu kok orangnya orang soleh. Iya. Udah, kamu gak boleh seperti itu. Kamu harusnya husnudzon dulu dong sama dia. Ada begitu harusnya. Ini terkadang kita malah ikut-ikutan. Kemudian ikut memusuhi lagi. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-adabus sadis asyar. Adab yang ke-16. Ya, kepada teman. Apa itu? As-sitru alaih. Tutupi ya kesalahan dia. Jangan disebar, jangan apalagi digibah. Wadzalika bi an tasturahu bi kulli surah. Sawa'un bi sitri irdihi aw bi sitri auratihi aw bi sitri aibihi wa ma'siyatihi wa zillatihi wa ghairi dzalik. Ya, kita tutupi saudara kita itu. Kalau kita menemukan ada cacat di tubuhnya, tutupi. Kalau kita menemukan ada kekurangan akhlaknya, tutupi. Kalau kita qadarullah menemukan dia sedang berbuat maksiat, ya, tutupi. Kecuali kalau dia berani berbuat maksiat terang-terangan di depan manusia. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, ya, membolehkan kita untuk menggibahnya. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Kullu mu'minin wa'afan ilal mujahirin. Semua orang beriman itu dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Nah, kalau kita qadarullah, kita yang menemukan dia sedang nonton video porno, udah tutupi aja. Gak usah bilang-bilang ke orang,
ternyata orangnya saya kemarin lihat di video, nonton video porno loh. La ilaha illallah. Ya, dia berbuat dosa, kamu bisa berbuat dosa yang lebih berat dari dia karena gibah kamu. Mungkin dia sudah taubat kepada Allah, sementara kamu bukan cuma berbuat dosa, kamu sudah menghadiahkan pahala kamu kepada dia. Ya, dan Allah pun kalau kamu buka tirainya tersebut, Allah akan buka ya aib kamu kepada orang-orang. Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat nanti. Makanya ya akhi, ketika kita berteman dan kemudian kita teman akrab ya, dan kita sudah lama berteman, pasti suatu ketika kita akan menemukan apa? Kekurangan-kekurangan dia. Ada kekurangan pada akhlaknya. Nah, disinilah akhi, supaya pertemanan tidak cepat retak, kita harus pandai untuk menutupi. Udahlah, tutupi aja. Iya. Nggak usah kita sebarkan, apalagi kita gibah ke orang-orang, si fulan gitu, gini, la ilaha illallah. Tidak. Sebab kalau kamu bisa menemukan kekurangan dia, dia pun sebetulnya sudah tahu kekurangan kamu. Tapi bisa jadi dia lebih pandai menyembunyikannya dari kamu. Ya. Siapa kita? Kita ini manusia, akhi, bukan malaikat. Kita ini semua pasti ada kekurangan, pasti itu. Hatta levelnya ya seorang ustadz, ya, para ulama, ya, para nabi, itulah levelnya para nabi saja nggak lepas dari kesalahan. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka tutupi. Memang kalau kita sedang cinta ya, kita mudah menutupi aib teman kita. Tapi kalau kita lagi musuhan sama teman, disitulah ujian. Kalau kita lagi musuhan sama teman, semua kesalahan yang kita dulu tahu itu dibongkar habis sama kita. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahi kalau kita lakukan itu, Allah pun mampu untuk membongkar aib-aib kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La tattabi'u auratil muslimin. Fa'innahu man tatabba'a auratah, tatabba'a Allahu auratah. Iya. Fayafdahuhu walau kana fi jawfi baitih. Atau kama qala. Jangan kamu cari-cari kesalahan seorang mukmin. Karena siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan Allah akan membongkar kesalahannya tersebut dan memviralkannya ke orang-orang. Walaupun ia lakukan perbuatan kesalahan tersebut di rumahnya sendiri. Bagi Allah mudah. Iya. Makanya hati-hati saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-17. Nusratul akhfillah, yaitu membela dan menolong saudara kita yang kita cintai karena Allah. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah, belalah saudaramu yang berbuat zolim maupun yang dizolimi. Para sahabat bertanya, kaifa ansuruhu zaliman? Wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa membela dia yang berbuat zolim? Kata Rasulullah, tahjuzu anil zulm, fa inna dzalika nasruh. Membela dia ketika dia berbuat zolim, artinya kamu cegah ia dari kezolimannya. Tolong dia dengan cara apa? Cegah ia dari kezolimannya. Karena itu berarti kamu sudah menolong dia dan membela dia. Ya, ketika kita tahu misalnya teman kita yang zolim, kita bela teman kita dengan cara apa? Nasihati dia. Afwan ya, saya ini teman kamu. Dan kamu teman saya. Sudah lama kita berteman. Dan saya ingin membela kamu. Tapi kamu saya lihat berbuat zolim, Maka Rasulullah SAW
menginginkan saya untuk membela kamu yang berbuat zalim dengan cara aku harus menasihati kamu ini, mencegah kamu dari perbuatan zalim kamu, supaya kamu nggak masuk neraka. Ya. Nah seperti itu. Kalau kita sudah nasihati ternyata dia balik memusuhi kita, ya sudah, dia yang dosa. Ya, orang seperti ini berarti buruk akhlaknya udah. Oh ternyata dia malah balik memusuhi kita, ya, ya udah Allah tampakkan kepada kita tentang jati diri dia sebenarnya, bahwasanya dia tidak layak untuk menjadi teman kita. Ya, jadikan teman-teman kita yang tawadu kepada kebenaran, mau menerima nasihat ketika memang dia salah. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-18. Adamul khitbah ala khitbatihi. Tidak melamar wanita yang dilamar temannya. Ya. Jangan melamar wanita yang sudah dilamar teman. Tapi kata para ulama, ini dengan syarat kalau si wanita ini sudah menyatakan restunya dan ridhonya. Adapun kalau si wanita masih bingung, bimbang, belum bisa menjawab iya atau tidak, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Ya. Sebenarnya disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya dipinang oleh dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Dan saya bingung mana yang harus aku pilih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Adapun Muawiyah, fasaluk la malalah. Dia sangat miskin, gak punya harta. Wa amaja Abu Jaham, fala yada'u asahu an atiqih. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya suka mukul. Walakin inkihi Usamah. Tapi menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Bilal, maaf. Lihat Rasulullah SAW menawarkan laki-laki yang ketiga. Karena wanita ini sudah dilamar oleh dua laki-laki. Tapi wanita ini masih bingung mana yang harus diterima. Ya, ini seperti ini masih boleh untuk ditawarkan laki-laki yang lain. Adapun kalau misalnya dia sudah menyatakan iya, temannya sudah melamarnya, kemudian dia lamar lagi atas tak lamaran temannya, ini nggak boleh, haram. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adab yang ke-19, adabul bai' ala bai'ihi. Tidak menjual atas jualan temannya. Maksudnya gimana? Begini. Teman kita jual mobil. Lalu ada pembeli datang. Sudah terjadi tawar-menawar. Oke. Saya tawar ya mobilnya 50 juta. Yaudah deh, nggak apa-apa, kata teman kamu. Si A ini teman kamu, si B pembeli. Rupanya, apa yang terjadi? Diam-diam kamu telepon si B. B, saya punya mobil yang sama dengan dia. Ya, tahunnya juga sama. Udah saya jual deh dengan harga yang lebih murah dari dia. Cukup 40 juta aja. Wah, akhirnya si B nggak jadi sama si A. Milih ke si C nih. Nah, ini seperti ini tidak boleh kata para ulama karena bisa menyakiti hati teman kita. Bisa menyebabkan keretakan dalam pertemanan. Nggak boleh. Atau sebaliknya, membeli atas pembelian teman kita. Si A beli ke si B. Jadi tawar-menawar lah. Akhirnya sudah oke. Si A mau beli ke si B dengan harga tanah misalnya 100 juta. Udah ya, jadi oke ya. Oke, tahu-tahu si C datang menghubungi pemilik tanah
Si B sama si C ini berteman sebetulnya. Si C berkata kepada si A, ya, dan mengatakan, saya mau beli deh dengan harga yang lebih mahal dari itu. Dia tawar berapa ke kamu? 100 juta. Udah, saya 120 juta. Gimana? Ya tentu yang namanya jualan maunya lebih gede dong untungnya. Tapi ya akibatnya si B dan si C jadi bermusuhan gara-gara itu. Kurang ajar. Iya, udah capek-capek saya tawar, udah mau deal, tahu-tahu dia datang, akhirnya ya pecahlah dua orang tersebut. Nah ini haram ya, akhi, nggak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'min akhul mu'min. Fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhih. Wala yakhtibu ala khitbati akhihi hatta yadar. Mukmin itu saudara mukmin yang lain. Tidak halal seorang mukmin untuk membeli atas pembelian saudaranya, atau menjual atas penjualan saudaranya. Dan tidak boleh ia melamar atas lamaran saudaranya sampai ia meninggalkannya. Kalau udah batal, ya udah, baru kita datang. Ya. Nah itu. Al-adabul ishrun, adab yang ke-20 dalam pertemanan. Apa itu ya akhi? As-sidqu ma'al akh wa adamul kadhib alaih. Yaitu berbuat jujur kepada teman kita dan jangan berdusta kepada dia. Jangan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakhtibuhu wa la yakhduruhu. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh dia berkhianat kepadanya, tidak boleh ia berdusta kepadanya, tidak boleh ia membiarkan kesusahannya. Ya, nggak boleh. Ya. Itu kita nggak boleh berdusta sama teman kita. Sekarang ada orang yang memang kita tahu misalnya teman kita ini suka berdusta banget. Kita nasihati wajib. Ya. Karena orang yang suka berdusta itu, ya, dia akan pasti terseret ke dalam api neraka. Dan pasti terseret kepada berbagai macam kejahatan dan keburukan. Sebagai kita lihat di zaman sekarang, berapa banyak kedustaan itu pastinya dilakukan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat. Ya. Orang untuk berbuat jahat di zaman sekarang dengan melakukan berbagai macam kedustaan dan kedustaan. Na'udzubillah. Makanya Nabi bersabda, al-kadhibu yahdi ilal fujur. Ya, kedustaan itu menyeret kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu bisa mulai menyeret kepada apa? Ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Adab yang ke-21, akhi, tasdiqul akh wa adamu takdzibihi. Ya. Yaitu membenarkan saudara kita dan tidak mendustakannya. Kalau memang dia di atas kebenaran. Jangan kita mendustakan dia. Ya. Artinya kita membenarkan pengabaran-pengabaran dia kalau memang dia kita tahu dia jujur orangnya. Kalau dia misalnya memberitakan kepada kita sebuah berita, kalau dan kita tahu ini orangnya bertakwa, teman kita ini orangnya jujur, nggak pernah berdusta, ya, maka tidak boleh kita dustakan. Kecuali kalau ada indikasi yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa beritanya salah. Afwan, kamu beritahu ini kok saya dapat berita yang lain ya, yang beda dengan berita kamu. Dari mana? Dari ini, gini. Yang benar yang mana ya? Ya, gak masalah seperti itu. Adab yang ke-22, akhi, ada mukhianatil akh. Jangan mengkhianati teman kita. Ingat, jangan berkhianat terhadap teman kita. Mengkhianati harta yang dititipkan kepada kita. Dia menitipkan sesuatu, kita khianati. Iya. Ingat saudaraku sekalian, termasuk khianat kalau teman kita nih merahasiakan kepada kita. Afwan, ini rahasia ya, tolong dijaga. Ini buat kamu saja. Iya.
Kalau sudah seperti ini, jangan sekali-kali kita ceritakan kepada siapapun, walaupun kepada suami kamu. Terkadang, kita mau menyampaikan rahasia ini pakai mukadimah. Maaf ya, tapi ini rahasia ya, tolong jangan disebar. Sambil kita sampaikan ke orang. Kita katakan, ya ini rahasia. Tapi kita sampaikan ke orang. Ya, berarti kita pengkhianat, wallah. Sungguh dalam hadis, idza haddatsa rajul bil hadis tsumma tafat fahiya amanah. Ya. Kalau ada orang mau bicara kepada kita berdua aja. Ini berdua aja. Apaan? Ya. Ana mau bicara sama antum berdua aja. Bisa nggak? Oh bisa, silakan. Kemudian dia pergi. Dia ceritakan ke orang-orang. Ya. Atau ke temannya. Itu si Fulan tuh kemarin ngomong ke saya gini. Kamu sudah berkhianat. Ya, karena kalau dia bicara pengen bicara berdua saja empat mata, itu artinya apa? Sesuatu yang rahasia dan pribadi. Maka jaga baik-baik rahasia tersebut. Ya, ini besar ya, akhi. Karena kalau kita berkhianat seperti itu dan kita menyampaikan, maka pada hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan membawa bendera. Dan bendera itu tertuliskan apa? Ini pengkhianatan Fulan bin Fulan. Semua orang jadi tahu kalau si Fulan jadi tukang khianat. Na'udzubillah. Kalau bongkar pengkhianatan kita itu, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Adab yang ke-23, ihtiramul akhfillah. Hormatilah teman kita ya yang kita cintai karena Allah itu. Jangan kita remehkan, jangan. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang meremehkan, jangan. Ya. Kadang kita ini, akhi, kebiasaan orang masyarakat Indonesia ini senang bully-bulian kepada sesama teman. Iya. Karena misalnya dia melakukan sesuatu yang bisa jadi itu sebetulnya kelemahan dia, tapi kita bully, kita ejek, kita kamu itu gitu segitu aja lah sudah begini kamu gini. Dibully, wallahi ya akhi, haram dalam Islam seperti itu. Iya. Kebiasaan saling membuli ini wajib kita hilangkan, akhi. Bahaya, akhi. Iya. Dia teman kita. Masa kita mau bully, kita ejek-ejek hatinya. Kita aja kalau dibully kita nggak mau kan? Kebiasaan terkadang anak-anak ya yang ada di pesantren atau apalagi di luar pesantren. Ya bahkan saling membuli teman-temannya. Ya, sampai ada seorang anak akhirnya memutuskan keluar dari sekolah karena nggak kuat dengan buliannya itu. Nah ini akhlak yang masya Allah. Jadi budaya. Jadi kebiasaan di masyarakat. Padahal ini wallahi akhlak yang tercela. Iya. Seorang tua harus mendidik anaknya. Anakku, jangan kamu suka membuli teman. Iya. Sebab kalau kamu bully dia dan kamu sakiti hati dia, wallahi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anakku, lebih rendah daripada lalat di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hati-hati. Makanya ya sekali lagi yang namanya kebiasaan bully-membuli ini hilangkan, saudaraku. Hormati dia. Kalau teman kita jatuh kepada kesalahan, ya dia manusia. Kalau teman kita ada kelemahan pada suatu permasalahan, ya dia manusia. Ya, jangan dibully, jangan kemudian kita remehkan dia, jangan. Jangan kita remehkan dia karena dia miskin, salah besar. Rezeki Allah yang ngatur. Kebetulan saja kamu diberikan oleh Allah, ya, alhamdulillah rezeki. Yang si Fulan Allah kasih rezeki seret. Dia muslim, dia mukmin, dia bertakwa kepada Allah, hargai, hormati. Iya, walaupun dia miskin, dia teman saya.
Dia orang yang menjaga sholat, dia bertakwa kepada Allah. Saya cinta dia karena Allah. Ya. Begitu seharusnya dalam berteman itu, saudaraku sekalian. Al-adabur rabi' wa ishrun. Ya, adab yang ke-24. Ad-du'a lil akhfillah, doakan saudara kita. Ya, doakan. Ada seorang salaf terdahulu berkata, ya, teman yang baik itu adalah teman yang tidak butuh untuk mengingatkan kamu supaya didoakan dalam doa. Teman yang baik itu sudah otomatis, dia akan mendoakan teman-temannya yang lain. Ya, sebagian salaf mengatakan bi'sal akh, seburuk-buruk teman itu yang kamu butuh berkata kepadanya, udhkurni fi du'aik, tolong dong doakan saya. Teman yang baik itu ketika berdoa dia akan memohonkan, ya Allah, teman-temanku si fulan itu, ya Allah, berikanlah dia hidayah, ampuni dosanya, berkahi hartanya dan yang lainnya. Itu dia, makanya ya, orang soleh itu dia tidak akan pernah lupa mendoakan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Ya, doakan. Kata Rasulullah, min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithal. Ya, tidak ada seorang hamba muslim pun yang mendoakan saudaranya dari kejauhan kecuali malaikat akan berdoa apa? Kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu minta. Tuh lihat. Kalau kita berdoa, ya Allah, si fulanah atau si fulan teman saya, berikan dia keberkahan pada hartanya. Allah, malaikat akan berkata, amin. Walaka bimithal. Kamu juga akan mendapatkan itu. Ya Allah, teman saya, ampuni dosanya. Malaikat berkata lagi, amin. Kamu juga akan mendapatkan itu. Iya. Bayangkan, subhanallah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, du'aul akhli akhihi bidhahril ghaib la yurad. Doa seorang saudara atau teman untuk temannya yang lain dari kejauhan itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar. Ini dari hadits Imran bin Husain dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihatlah saudara seiman. Makanya jangan lupa ya, doakan teman-teman kita, apalagi doakan kepada orang yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan lupa. Iya. Karena itu kebaikan buat diri kita. Siapapun dia. Al-adabul khamis wal ishrun. Adab yang ke-25. Adamu hujranil akh as-sadiq. Jangan memboikot teman kita. Iya. Gara-gara dunia. Lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Bukan dalam hadis Nabi SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Di mana yang keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling. Dan yang terbaik di antara dua ini, ya, yang pertama kali mengucapkan salam. Hati-hati saudaraku. Ketika kamu tidak mau mengucapin salam sama teman kamu gara-gara kamu marah karena dunia. Kamu marah sama dia karena dunia, sebatas dunia. Misalnya karena lapak kamu direbut sama dia, atau rebutan lapak dan yang lainnya. Masalah dunia saja udah. Atau misalnya teman kamu menyaingi kamu dalam masalah bisnis. Akhirnya kamu nggak mau lagi bicara sama dia. Dan betapa banyak ya ibu-ibu ya di majlis taklim yang kemudian berantem gara-gara dunia. Mulai gara-gara dunia.
Bukan karena agama, bukan karena dia berbuat bid'ah atau berbuat maksiat, bukan. Cuma beda pandangan saja, ya. Hanya sebatas beda pandangan, kemudian akhirnya terjadi ketidakcocokan dan yang lainnya, akhirnya apa? Pecah. Akhirnya kalau ketemu apa? Nggak mau saling salam. Dan itu terkadang bisa berbulan-bulan. Lah, ini sangat bahaya buat agama kamu, tahu nggak? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan sesama saudara muslim itu bisa mencukur, kata Rasulullah SAW. La aqulu haliqatud asy'ar. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi haliqatud din, akan tetapi yaitu mencukur apa? Agama. Bayangkan, gara-gara kita nggak mau saling salam-salaman, hanya masalah dunia, urusan dunia, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Selama itu juga agama kita tercukur habis. Fala ilaha illallah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, setiap hari Senin dan Kamis, amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah. Namun Allah menyuruh para malaikat untuk menunda ya amalan dua orang yang saling bermusuhan. Selama mereka masih bermusuhan, belum diterima amalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ya, sampai detik ini ada yang ibu nggak mau ngucapin salam sama dia. Hanya karena urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ya. Beda kalau memang ibu nggak mau ngucapin salam karena dia berbuat maksiat. Sudah dinasehati tetap aja berbuat maksiat. Sudah dinasehatin baik-baik, lembut-lembut, tetap aja maksiat. Ya udah, saya nggak mau ngomong lagi sama dia, nggak masalah. Itu diizinkan dalam syariat. Ya. Tapi ini masalahnya masalah dunia. Jangan sampai saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Dalam hadis yang dikutip Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, man hajara akhahu sanah fa huwa kasafki damih. Siapa yang memboikot saudaranya setahun, nggak mau dia ucapin salam setahun, ya, kalau ketemu berpaling cemberut, sama saja kata Rasulullah, dia dosanya sama dengan mengucurkan darahnya. Tuh lihat, besar kan dosanya. Cuma masalahnya ketika kamu dinasihatin, oh udahlah, maafkan saja dia. Ya, egonya naik, sombongnya muncul, merasa dia lebih baik, dia merasa la ilaha illallah, betah dia di atas dosa, aneh. Ya, ada orang betah di atas dosa itu kan aneh. Betah dia ya mendapatkan kemurkaan Allah juga aneh, dan betah agamanya terus tercukur juga aneh. Ya, hanya karena mempertahankan ego, uang egomu itu. Ya, jadilah hamba Allah yang tawadhu. Jadilah hamba Allah yang berusaha untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saudaraku sekalian, al-adabul as-sadis wal 20. Adab yang ke-26, yaitu at-ta'awun ma'ahu 'alal khair, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ibu-ibu saling tolong-menolong untuk kajian. Ya. Oh, afwan jidan, ini saya besok nggak bisa ikut kajian. Tolonglah ya direkamkan atau nanti saya minta catatannya ya. Oh, nggak apa-apa, tenang, siap. Ya. Pokoknya saya bantu deh kamu untuk menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa.
Iya. Saling tolong menolong dalam kebaikan, saudaraku. Kalau saudara kita berbuat maksiat, ingatkan kematian, suruh dia bertaubat. Tolong dia dalam kebaikan. Maka dari itulah ya Umar bin Khattab mengatakan, "Idza ra'aitum akhan lakum zalla fasaddiduhu wa waffiquhu wad'u Allah an yatuba alaihi wa la takunu a'wanan lisyaitan alaihi." Jika kalian melihat teman kamu itu jatuh kepada kesalahan, maka luruskan dengan cara yang baik dan doakan supaya Allah memberinya taubat. Dan jangan kamu bantu setan untuk semakin dia jauh dari kebenaran. Jangan. Ya ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Al-adabus sabi wal ishrun. Adab yang ke-27. Al-ijtihadu fi manfaatih. Itu bersungguh-sungguh memberikan manfaat buat teman kita nih. Jangan memanfaatkan teman kita, tapi memberi manfaat kepada teman. Kita ini terkadang ya jiwanya bukan memberi manfaat, tapi jiwa memanfaatkan. Hanya karena dia kaya, wah, ya dimanfaatin buat kepentingan pribadi. Iya. Lala itu tidak boleh, saudaraku. Jiwa mukmin itu bukan suka minta-minta, mengemis, bukan. Mukmin itu selalu yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memberi. Bagaimana saya memberikan manfaat. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu punya ilmu agama yang banyak, berikan manfaat dengan ilmu agama. Ya. Kalau kamu punya keahlian skill, ya, misalnya kamu punya skill cara bikin kue, ya, untuk bisa bisnis, ya, di bidang perkue-kuehan. Nah, kamu punya teman, hidupnya lagi susah, dah, kamu kasih manfaat dong buat dia, kasihan. Ini saudara kita sesama muslim ini, teman kamu bahkan, udah gini aja deh, saya punya skill, alhamdulillah ya, berbisnis di bidang kue. Kamu mau nggak saya ajarin? Ya, saya bantu deh. Ya, biar bisnis kamu itu bisa maju. Nah, kan saling memberi manfaat. Jangan kita itu hanya sebatas, enak aja. Saya bisa jadi nanti dia jadi saingan saya. Akhirnya kita pengennya jadi memonopoli. Ya, yang lain nggak apa-apa melarat sekalian, bodo amat. Ya, seperti ini akhi, sistem perekonomian kapitalis yang ingin selalu memonopoli, tidak peduli sama orang lain. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Islam, tidak. Yang diajarkan oleh Islam ya kita bangkit bersama-sama, ayo. Berikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Ya. Kamu punya skill apa? Berikan manfaat skill kamu kepada yang lain. Kamu misalnya punya, alhamdulillah sudah belajar tahsin, tajwid, dan kamu juga sudah bagus. Ajarkan teman kamu itu, beri manfaat kepada teman kamu yang dia memang membutuhkan, ya harus diajari bagaimana cara baca Quran yang bagus, ya. Ajarkan kepada dia. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ya. Demikian. Ini adab yang ke-27, ya. Sepertinya tidak cukup waktunya ya, karena masih sebutkan di sini ada berapa adab ya? 41 adab. Sementara kita baru 27 adab. Insya Allah ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang adab-adab pertemanan tersebut. Ya, afwan ya. Ini saja yang disampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.